Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Husaini dari Prodi Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang yang sudah saya pelajari, yaitu penjelasan mengenai jenazah. Jenazah bab 5. Yang pertama, anjuran untuk menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Agama Islam menjelaskan bahwa bila seseorang muslim akan menghadapi kematian atau sakaratul maut, terhadap ahli waris atau kaum muslimin yang hadir dianjurkan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membaringkannya dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. Jika memungkinkan, meletakkannya dengan posisi sebagaimana posisi mayat di dalam kubur, sehingga jasad bagian depan atau dada menghadap ke arah kiblat. Jika tidak mungkin meletakkannya dengan posisi demikian, dianjurkan membaringkan badannya dengan cara menelentangkannya dan dadanya tetap mengarah ke arah kiblat, karena dengan posisi tersebut akan memudahkannya dalam menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu yang kedua adalah talqin. Apa sih talqin itu? Talqin itu adalah mengingatkan dan mengajarkannya mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. Hukum mengingatkan dan mengajarkan kalimat yang agung ini kepada orang yang sedang sakaratul maut adalah sunnah. Lalu yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran. Biasanya untuk masyarakat Islam di Indonesia, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang sedang sakaratul maut itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan saat orang itu sedang sakit, dengan harapan ia bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Ayat yang biasa dibaca tersebut adalah surat Yasin. Dan hikmah dari pembacaan surat Yasin adalah untuk mengingatkan dan menambah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat tersebut digambarkan persoalan kehidupan, kematian, hari kiamat, dan hari kebangkitan. Lalu yang keempat, menutup atau memejamkan kedua matanya apabila telah diyakini kematiannya. Lalu yang kelima, menutup sekujur tubuhnya. Hal ini dianjurkan agar tidak timbul pandangan yang tidak baik atau fitnah dari orang-orang yang datang menjenguknya. Selanjutnya, setelah semua itu dilakukan, yaitu penyelenggaraan jenazah, antara lain memandikannya, menyolatkannya, mengkafaninya, dan juga menguburnya. Yang pertama yaitu hukum memandikan jenazah. Kebanyakan ahli fikih mengatakan bahwa memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Lalu bagaimana jika jenazah itu meninggal karena kecelakaan dan tubuhnya terpisah-pisah? Menurut ulama mazhab Syafi'i dan juga Maliki, wajib memandikan sebagian tubuh yang diperoleh itu meskipun hanya sedikit. Sementara menurut Ibnu Hanbal dan Imam Malik mengatakan jika bagian yang ditemukan itu lebih banyak dari yang hilang, cukup memandikan yang ditemukan. Dan adapun jenazah yang tidak diwajibkan untuk dimandikan adalah jenazah yang mati syahid, karena mereka akan menemui Allah dengan segala luka dan darah yang ada pada tubuh mereka. Lalu siapa saja orang berhak memandikan jenazah? Para ahli fikih mengatakan sepakat bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan. Jika mayat itu seorang laki-laki, maka yang lebih utama memandikannya adalah laki-laki yang tergolong asabahnya. Dan sedangkan jika jenazah perempuan yang meninggal, lebih utama yang memandikan mayat perempuan itu adalah kerabatnya atau mahromah. Dan syarat wajib untuk orang yang memandikannya antara lain yaitu Islam,
adanya niat untuk memandikan jenazah dan berakal. Dan untuk cara memandikannya, kalian bisa lihat di YouTube karena akan lebih jelas jika dijelaskan melalui praktek. Lalu yang kedua, hukum mengkafani jenazah, yaitu sama dengan memandikannya, fardu kifayah, dan ketentuannya untuk mengkafani yaitu kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah minimal 1 lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, baik terhadap jenazah laki-laki maupun perempuan. Sedangkan warna yang paling afdol adalah warna putih. Dan maksimal pemakaian kain untuk laki-laki yaitu 3 lapis, sedangkan untuk perempuan ada 5 lapis. Dan untuk tata caranya juga bisa kalian lihat di YouTube karena prakteknya agar dapat dengan mudah dipahami. Lalu yang kedua adalah hukum untuk menyolatkan jenazah, yaitu fardu kifayah. Allah menjadikan pahala yang besar bagi orang-orang yang ikut menyolatkan jenazah. Dan sholat jenazah lebih dianjurkan untuk berjamaah. Tetapi jika yang hadir hanya sendirian, maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian. Lalu adapun syarat-syaratnya adalah sama dengan sholat wajib. Jenazah yang akan disolatkan itu sudah lebih dulu dimandikan dan dikafani dan meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang menyolatkan. Dan rukun-rukunnya yaitu niat, berdiri saat sholat, takbir sebanyak 4 kali, antara lain takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, lalu takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi SAW, lalu yang ketiga membacakan doa bagi mayat tersebut, yang keempat salam setelah doa pada takbir yang keempat adalah membaca doa dan juga salam, dan yang terakhir hukum menguburi jenazah. Sama dengan yang lainnya, hukumnya adalah fardu kifayah dan cara menguburinya tidak sembarangan, yaitu menguburkan mayat dapat dilakukan dengan memasukkan mayat ke dalam kubur yang telah disiapkan pastinya. 1 atau 2 orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi mayat di dalamnya. Kemudian pengantar yang berada di atas memasukkan mayat ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki, kemudian menyusul bagian kepalanya. Lalu yang perlu diperhatikan ketika meletakkan jenazah di liang kubur, posisinya diatur dengan memiringkan tubuhnya sehingga menghadap kiblat. Setelah itu menutupnya dengan papan pelindung dan selanjutnya menimbunnya dengan tanah. Tanah untuk menimbunnya dianjurkan memiliki ketinggian lebih kurang 20 cm dari kedataran tanah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi bab ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.